Halo semuanya, saya Cecilia Natasha Distiro dari Fase Atria akan mempresentasikan mengenai klasifikasi iklim menurut para ahli. Let's go! Nah, sebelum kita masuk ke dalam klasifikasi iklim menurut para ahli, saya akan menyampaikan mengenai iklim itu sendiri. Apa sih iklim? Iklim itu merupakan gabungan dari berbagai kondisi cuaca sehari-hari, atau iklim juga bisa disebut dengan rata-rata cuaca. Yang pertama adalah iklim Junghun. FW Junghun mengklasifikasikan iklim berdasarkan faktor ketinggian dan vegetasi yang ada di daerah tersebut. Ini terbagi menjadi 4, yaitu daerah panas, daerah sedang, sejuk, dan dingin. Nah, daerah panas ini memiliki ketinggian sekitar 0-600 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang tumbuh di daerah ini antara lain padi, jagung, dan kopi. Yang kedua adalah daerah sedang, berada pada ketinggian 600-1500 meter. Tanaman yang terdapat pada daerah ini antara lain tembakau, teh, kopi, dan kina. Yang ketiga ada daerah sejuk. Ketinggian tempat ini itu 1500-2500 meter. Tanaman yang tumbuh di sini adalah berupa sayur-sayuran. Yang keempat adalah daerah dingin. Ketinggian dari tempat ini tuh lebih dari 2500 meter. Dan vegetasi yang ada di sini tuh tidak ada tanaman budidaya kecuali sejenis lumut. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua adalah iklim Oldeman. Iklim Oldeman ini merupakan klasifikasi iklim yang dibuat dengan tujuan utama untuk keperluan klasifikasi lahan pertanian tanaman pangan di Indonesia. Nah, adapun kriteria dari klasifikasi ini tuh berdasarkan perhitungan bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab. Nah, kalau bulan basah sendiri itu dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm. Kalau bulan lembab itu 100-200 mm. Kalau bulan kering itu lebih kurang atau kayak kurang dari 100 mm. Nah, klasifikasi iklim Oldeman ini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu tipe A, bulan basah secara turut-turut lebih dari 9 bulan. Tipe B, bulan basah secara berturut-turut itu sekitar 7 sampai 9 bulan. Yang tipe C itu bulan basah secara berturut-turut antara 5 sampai 6 bulan. Yang tipe D itu bulan basah secara berturut-turut antara 3 sampai 4 bulan. Nah, yang E itu bulan basah secara berturut-turut yang sering terjadi kurang dari 3 bulan. Nah, yang ketiga adalah iklim Köppen. Iklim Köppen ini adalah iklim yang paling banyak digunakan di dunia. Iklim ini dikembangkan oleh Vladimir Köppen, seorang ahli iklim dari Jerman pada tahun 1884. Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi 5. Dan masing-masing dari 5 iklimnya itu ada pembagiannya lagi. Yang pertama itu iklim hujan tropis atau yang A, itu tuh terbagi menjadi 3, yaitu iklim hutan hujan tropis atau AF, monsoon tropikal itu AM, dan savana itu AW. Yang kedua ada iklim hujan kering atau B, yaitu iklim stepanya itu BS, dan terbagi menjadi 2, iklim stepa BS dan iklim padang pasir BW. Selanjutnya itu adalah iklim hujan sedang atau C, terbagi menjadi 3 tipe. Itu iklim sedang dengan musim panas kering CS, musim dingin kering CW, sedang yang lembab tuh CF. Yang ketiga itu ada iklim dingin atau D, itu yang terbagi menjadi musim panas yang kering DW dan iklim dingin tanpa periode siang atau DF. Yang kelima ada iklim kutub atau E. Temperaturnya itu kurang dari 10 derajat Celcius biasanya, terus dibagi menjadi 2, iklim tundra ET dan iklim es salju abadi atau EF. Nah, menurut Köppen sendiri di Indonesia terdapat tipe-tipe iklim AF, AW, AM, C, dan D. AF dan AW terdapat di daerah Indonesia bagian barat, tengah, dan utara seperti Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Utara. Yang AW itu terdapat di Indonesia yang letaknya dekat dengan benua Australia seperti di Nusa Tenggara, Kepulauan Aru, dan Irian Jaya. Kalau yang C itu terdapat di hutan-hutan daerah pegunungan, dan kalau yang D itu terdapat di pegunungan salju Irian Jaya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai iklim Schmidt-Ferguson dan iklim matahari. Yang pertama adalah iklim Schmidt-Ferguson. Pertama-tama, siapa sih Schmidt-Ferguson ini?
Smith Ferguson ini adalah dua orang yang berbeda. Pertama, Pak Smith ini adalah guru besar dan pejabat meteorologi dan geofisika di Jakarta. Kalau Bapak Ferguson ini adalah guru besar pengelola hutan Fakultas Pertanian di Universitas Indonesia. Nah, iklim ini itu adalah iklim yang didasarkan pada kriteria bulan basah dan bulan kering. Itu tuh banyak digunakan di perkebunan dan perhutanan. Jadi data penunjang dari iklim ini adalah curah hujan yang terjadi di suatu wilayah, kemudian dikelompokkan menjadi ada 3 kriteria, yaitu bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Kalau bulan basah, itu curah hujannya lebih dari 100 mm. Kalau bulan lembab itu 60-100 mm. Kalau bulan kering itu lebih kecil dari 60 mm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe iklim Smith-Ferguson yang ditentukan oleh Q. Nah, Q ini apa sih? Q ini adalah persentase perbandingan rata-rata jumlah bulan kering dan bulan basah. Nih, jadi rata-rata bulan kering per rata-rata bulan basah dikali 100%. Ini ada 8 pengklasifikasian A, B, C, D sampai H nih. Kalau yang A itu 0 sampai 14,3 itu bisa juga disebut dengan sangat basah. Ini itu sangat basah. Basah, agak basah, sedang. Terus yang ini agak kering, ini kering, terus sangat kering, dan luar biasa kering ini. Itu yang 700% ini luar biasa kering. Nah, bagaimana cara menentukannya atau bagaimana sih mekanisme pengerjaan Q ini? Kita akan lihat dan saya akan memberikan contoh soal. Kita akan lanjut kepada contoh soal. Itu nanti ada sebuah tabel tentang curah hujan yang terjadi di suatu wilayah. Nah, gimana sih cara menentukan kalau dia tuh bagian dari yang 8 tadi itu yang mana satu gitu? Cara menentukannya adalah yang pertama, kita harus mengelompokkan dulu menjadi bulan kering dan bulan basahnya. Tadi kan seperti yang kita tahu kalau bulan kering itu lebih kecil dari 60 mm curah hujannya per bulan. Kalau yang bulan basah tuh lebih besar dari 100 mm. Nah, kalau di situ yang lebih kecil dari 60 mm tuh ada 4 bulan. Yang lebih besar tuh ada 6 bulan. Nih. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Tuh, BK per DB kali 100%. 4 per 6 dikali 100% itu sama dengan 0,667 kali 100% sama dengan 66,7%. Yang itu merupakan, itu termasuk ke dalam tipe iklim sedang. Yaitu tipe iklim yang Q-nya itu 60-100%. Ini kan tadi 66,7%. Jadi masuknya ke iklim sedang. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah iklim matahari. Iklim matahari ini dipengaruhi oleh banyak sedikitnya sinar matahari yang masuk ke dalam bumi. Juga dipengaruhi oleh garis lintang. Jadi kalau yang kita tahu, seperti yang kita tahu, kalau bumi itu dia tuh posisinya tidak tegak lurus, dia tuh memiliki kemiringan sebesar 23,5 derajat. Inilah yang menyebabkan sinar matahari yang masuk ke daerah atau negara di bumi itu berbeda-beda. Garis lintang ini membagi bumi menjadi wilayah khatulistiwa, lintang utara dengan lintang selatan. Sehingga sinar matahari yang masuk ke lintang utara dengan sinar matahari yang masuk ke daerah di lintang utara dan yang masuk ke daerah di lintang selatan itu berbeda-beda. Jadi, bisa saja jika matahari sedang berada di kutub utara, maka kutub selatannya itu mendapatkan sedikit sinar matahari atau lebih sedikit sinar matahari. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pembagian iklim berdasarkan garis lintangnya. Yang pertama ada iklim tropis. Jadi kita ada 4 iklim tropis, subtropis, sedang, dan iklim dingin atau iklim kutub. Iklim tropis itu dari 0 derajat sampai 23,5 derajat LU dan 0 derajat sampai 23,5 derajat LS. Nah, di iklim ini curah hujannya itu tinggi. Suhu udaranya juga tinggi. Terus dia tuh memiliki 2 musim, tuh musim kemarau dan musim hujan. Dia tuh banyak terjadi di negara seperti Indonesia, Brazil, Madagaskar, dan Kenya. Selanjutnya adalah iklim subtropis. Itu dari 23, derajat LU sampai 40 derajat LS dan 23, derajat LS sampai 35 derajat LS.
Nah, di iklim ini tuh musim dingin tidak terlalu dingin dan musim panas tidak terlalu panas. Dia tuh memiliki 4 musim. Musim dingin, musim panas, kemarau, dan semi. Lalu dia tuh negara yang mengalami musim ini tuh ada Jepang, terus Turki, Afrika Selatan, Australia Selatan. Iklim ini tuh juga memiliki curah hujan yang sedang. Gitu. Selanjutnya, dari 40 derajat LU sampai 60,5 derajat LU dan 35 derajat LS sampai 66,5 derajat LS itu ada yang namanya iklim sedang. Iklim sedang ini angin bertiup secara berubah-ubah sehingga dapat terjadi badai secara tiba-tiba. Ada 4 musim juga, seperti iklim subtropis tadi ada musim panas, musim dingin, gugur, dan semi. Nah, negara yang mengalami iklim sedang ini tuh biasanya ada di Eropa seperti Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, Italia, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah iklim dingin atau iklim kutub dari 60,5 derajat LU sampai 90 derajat KU dan 66,5 derajat LS sampai 90 derajat KS. Ciri-cirinya yang pertama, suhunya tuh bisa sampai di bawah 0 derajat. Itu juga udaranya di sana tuh kering. Lalu musim dinginnya berlangsung lebih lama daripada musim panasnya. Vegetasi di sana berupa lumut dan juga semak-semak. Dan negara yang mengalami iklim ini tuh seperti Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Kanada. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.